balik lagi sama aku dari kelompok 2. Nah, kebetulan sekarang kita udah selesai sampling dan juga mounting buat pengawetan basah maupun pengawetan kering nih teman-teman. Nah, buat sampling tadi itu kita pakai metode, salah satu metode dari beberapa metode yang ada. Jadi sampling itu ada berbagai macam metode, dan yang kita lakuin buat sampling hari ini itu adalah metode random sampling. Dimana metode random sampling ini merupakan metode acak, sampling secara acak, dimana ketika kita mendapatkan suatu hewan, maka hewan tersebut bisa menjadi spesimen yang akan kita awetkan nih teman-teman. Nah, terus bedanya sama sampling yang lain apa? Sampling yang lain itu memiliki kriteria khusus dalam pengambilan spesimen. Jadi tidak semua hewan yang kita temui dapat menjadi spesimen. Oke, jadi ada etika yang harus kita patuhi dalam sampling ini, dimana kita tidak boleh terlalu banyak dalam mengambil hewan dan kita harus terus menjaga vegetasi yang ada. Oke, selain itu kita juga ada teknik pengambilan datanya nih teman-teman. Tadi kita tuh ngambilnya plot sampling. Apa itu? Jadi mungkin yang sudah teman-teman tahu kalau ketika kita sampling hewan itu kita harus minimal 20% dari keseluruhan lokasi itu harus kita telusuri gitu. Kita harus lihat ada hewan apa aja di situ. Nah, tapi untuk plot sampling ini jadi dari 20% itu kita tuh ngambil plot-plot atau titik-titik di dari tempat-tempat itu, kayak jadi 20% itu bukan kayak jajar-jajar gitu, tapi misal di depan, di belakang, di tengah, seperti itu teman-teman. Nah, tadi tuh kita kayak gitu. Jadi tadi kita telah melakukan sampling dengan metode random plot sampling. Nah, tadi kan kita sudah melakukan sampling. Nah, setelah kita melakukan sampling, kita melakukan pengawetan. Pengawetannya sendiri itu ada dua macam. Yang pertama ada pengawetan basah, dan yang kedua ada pengawetan kering. Untuk pengawetan basahnya sendiri, kita menggunakan killing bottle. Jadi nanti tuh di dalam killing bottle-nya ada karet gelang, ada kapas, sama ada kertas yang udah dibolongin. Nah, terus kita juga menggunakan larutan chloroform. Nah, larutannya ini tuh nanti ditaruh di dalam kapas supaya menyerap gitu larutannya. Nah, kalau misalkan udah, kita baru masukin hewan atau ya hewan yang udah kita sampling tadi gitu. Tapi masukinnya kita harus menggunakan masker dan sarung tangan ya. Jadi harus tetap safety. Nah, setelah kita melakukan pembiusan hewan, setelah itu kita melakukan penyuntikan formalin ke tubuh hewan. Nah, tujuannya itu biar organ dalamnya itu bisa awet. Nah, kalau misalkan kita nyuntik serangga itu, kita nyuntiknya di bagian toraks ke abdomen. Nah, kalau hewan-hewan kayak reptil, terus kayak mamalia, itu kita nyuntiknya dari bagian dada ke belakang, terus ke depan juga. Nah, kalau semisal hewannya gede itu nyuntiknya itu bolak-balik biar si hewannya itu bisa awet lebih lama. Nah, ini contoh dari si cara penyuntikannya itu dari toraks ke abdomen. Jadi dari sini ke belakang. Terus buat tawon ini juga dari sini toraks ke abdomen. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang pengawetan kering. Nah, jadi umumnya tuh kalau pengawetan kering ini tuh ada beberapa tipe kan. Nah, ada yang kayak taksidermi itu yang kayak ada contohnya di lobi depan Fabio gitu. Nanti kita tunjukin videonya. Nah, tapi kali ini kita tuh pakai metode molting. Nah, metode molting tuh biasanya dipakai itu untuk kayak serangga-serangga insekta gitulah, yang punya sayap rapuh kayak gitu. Nah, kita di sini tuh pakai contohnya ada kupu-kupu sama capung kita dapatnya. Nah, kalau jadi pertama-tama itu kan pas setelah insektanya ditangkap pakai jaring itu, kita bakal pindahin ke dalam kertas papilot yang sudah dibentuk 10x20. Nah, habis itu semacam dibungkus gitulah. Terus bagian toraksnya itu bakal dipenyat gitu supaya si serangga ini tuh nantinya mati. Nah, setelah itu si serangga ini yang udah mati itu bakal disuntik dengan formalin 4% kalau tidak salah. Nah, setelah itu kan udah dikasih formalin nih, baru nih kita mulai molting dengan cara pertama itu kita pinning di bagian toraks sebelah kanannya. Habis itu baru deh kita molting. Jadi
pertama ini tuh kayak kita posisiin dulu supaya ininya tuh 90 derajat kayak gini, sejajar sama tubuhnya. Nah habis itu udah tinggal kita tutup pakai kertas papilot lagi dan kita kunci pakai jarum pentul. Nah setelah kalau udah kayak gini tuh tinggal disemprot dengan alkohol supaya nantinya pas mengeras tuh bagus gitu dan nggak dideketin sama serangga. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah jadi kali ini kita kan udah melakukan sampling. Nah jadi contoh dari itu tuh ada awetan basah sama awetan kering. Nah dari awetan kering ini ada kupu-kupu, capung, ngengat sama tawon dan belalang juga. Nah sedangkan untuk awetan basahnya ini ada 2 kadal yang belum diidentifikasi sama 3 yuyu, sama ada Spirobulus juga. Carianda spuria atau yang dikenal sebagai belalang tanduk pendek merupakan belalang dengan warna yang unik dan termasuk ke dalam kelas insekta. Umumnya belalang ini memiliki tubuh panjang dengan sayap transparan kehijauan, kaki belakang yang kuat untuk melompat. Kelas insekta memiliki ciri khas tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, seperti kepala, dada, dan juga perut. Mereka juga memiliki 3 pasang kaki, sepasang antena, dan biasanya 1 atau 2 pasang sayap. Hal yang membedakan Carianda spuria dengan spesies lainnya di kelas insekta yaitu bentuk tubuhnya yang ramping dengan warna hijau kebiruan mencolok yang membantu kamuflase di lingkungan berdaun hijau. Carianda spuria biasanya ditemukan di padang rumput, ladang, atau area berhutan dengan vegetasi lebat. Mereka sangat aktif di siang hari dan lebih sering terlihat saat musim kemarau. Vespa alfinis atau tawon endas adalah spesies tawon besar yang sering ditemukan di daerah tropis Asia. Dikenal dengan tubuh yang kekar serta sayap besar berwarna coklat kekuningan, tawon ini dapat menjadi agresif saat merasa terancam. Mereka membangun sarang besar di pohon atau bangunan menggunakan serangga lain sebagai sumber makanan. Vespa alfinis termasuk ke dalam kelas insekta yang mencakup semua serangga dengan 3 bagian tubuh, 6 kaki, dan seringkali sayap. Vespa alfinis memiliki beberapa karakteristik mencolok yang membedakannya dari serangga lain di dalam kelas insekta, yaitu ukuran tubuh yang kekar, kemampuan menyengat yang kuat, perilaku sosial kompleks, sarang yang terbuat dari kertas, serta agresi terhadap ancaman. Orthotrum sabina atau sering disebut sebagai capung sambar hijau adalah spesies capung dari keluarga Libellulidae yang ditemukan di berbagai perairan tawar di Asia dan Afrika. Dengan tubuh ramping dan warna hijau yang bervariasi antara biru, hijau, dan coklat, capung ini dapat ditemukan terbang rendah di atas permukaan air untuk berburu serangga kecil. Orthotrum sabina termasuk dalam kelas insekta dengan tubuh terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, serta memiliki 2 pasang sayap transparan yang memungkinkan terbang cepat dan akurat. Orthotrum sabina memiliki beberapa karakteristik mencolok yang dapat membedakannya dari hewan yang lain, yaitu morfologi tubuhnya ramping dan panjang, serta memiliki kemampuan terbang yang cepat dan stabil. Selain itu, Orthotrum sabina juga memiliki warna tubuh yang bervariasi.
Potamarca congener adalah hewan dengan nama lokal capung jemur tarung, spesies capung besar yang ditemukan di perairan tawar di Asia, termasuk India serta Asia Tenggara. Dengan tubuh panjang dan sayap yang transparan lebar, capung ini sering terlihat terbang di atas sungai atau danau. Potamarca congener memangsa serangga terbang lain seperti nyamuk, serta memainkan peran penting dalam mengendalikan populasi serangga. Sebagai anggota kelas Insecta, ia memiliki tubuh yang terbagi menjadi kepala, toraks, serta abdomen dengan 2 pasang sayap besar yang membantunya terbang dengan cepat dan lincah. Potamarca congener memiliki beberapa karakteristik mencolok yang membedakannya dengan hewan lain yang ada dalam kelas Insecta, yaitu ukuran serta bentuk tubuh yang besar, kecepatan terbang yang luar biasa, habitat di perairan tawar, serta memiliki morfologi sayap yang khas. Kupu-kupu cantik Erebia epipsodia yang dikenal secara lokal sebagai kupu-kupu alpin biasa dan termasuk ke dalam kelas Insecta. Umumnya, Erebia epipsodia memiliki warna sayap dominan coklat dengan corak bintik, tubuh berbulu, dan kaki ramping yang cocok untuk hinggap di berbagai jenis tumbuhan. Hal yang membedakan Erebia epipsodia dengan kupu-kupu lainnya adalah pada pola sayapnya yang khas dengan lingkaran hitam kecil di tengah area coklat, menjadikannya salah satu spesies yang unik di habitatnya. Kupu-kupu ini sering ditemukan di padang rumput pegunungan atau daerah terbuka beriklim sedang, tempat mereka memakan nektar bunga dan berkembang biak. Hippolymus bolina atau kupu-kupu bulan biru merupakan spesies kupu-kupu dari keluarga Nymphalidae, famili besar yang dikenal dengan keindahan sayapnya yang berwarna-warni. Hippolymus bolina memiliki tubuh yang ramping, sayap depan hitam dengan pola putih, dan sayap belakang biru mengkilap dengan tepian hitam, serta antena tipis yang membantu mendeteksi lingkungan. Keluarga Nymphalidae memiliki ciri khas seperti sayap lebar dengan pola warna yang mencolok, serta struktur tubuh yang kokoh. Pola pada sayapnya merupakan hal yang membedakan Hippolymus bolina dengan kupu-kupu lainnya. Sayap depannya berwarna hitam dengan bintik-bintik putih, sementara sayap belakangnya berwarna biru keunguan yang memberi kesan seperti matahari terbenam. Kupu-kupu ini sering ditemukan di daerah tropis, terutama di padang rumput terbuka, tepi hutan, dan kebun-kebun yang kaya akan bunga. Apias libitea yang dikenal sebagai kupu-kupu albatros bergaris termasuk ke dalam kelas Insecta. Secara morfologi, Apias libitea memiliki tubuh kecil, sayap depan berbentuk memanjang dan tepian sayap hitam yang tidak terlalu tebal. Antenanya pendek dan berbentuk gada di ujungnya. Hal yang membedakan Apias libitea dengan spesies lainnya adalah pada pola sayapnya yang cenderung lebih cerah dengan dominansi kuning pucat, berpadu dengan tepian hitam tipis, menjadi ciri khas yang unik. Kupu-kupu ini sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, terutama di padang rumput dan kebun yang kaya dengan bunga sebagai sumber nektar. Junonia almana atau kupu-kupu merak merupakan kupu-kupu yang termasuk ke dalam famili Nymphalidae, atau famili yang dikenal karena warna sayapnya yang cerah dan pola yang menarik. Kupu-kupu ini biasanya memiliki sayap depan berbentuk segitiga, dengan pola bintik putih di tengah sayap yang berwarna coklat dengan garis hitam tegas yang membentuk pola berbentuk mata pada bagian sayap belakang. Kupu-kupu ini sering ditemukan di area terbuka seperti padang rumput, kebun, atau bahkan daerah perkotaan yang memiliki banyak bunga sebagai sumber nektarnya. Euploea westwoodi atau dikenal sebagai kupu-kupu gagak raja Westwood. Kupu-kupu cantik ini mewakili kelas Insecta. Umumnya, Euploea westwoodi memiliki sayap lebar dengan warna gelap yang mencolok dan tubuh ramping. Kelas Insecta memiliki ciri khas tubuh yang terbagi menjadi 3 bagian utama, yakni kepala, toraks, dan abdomen, serta memiliki sepasang antena, 3 pasang kaki, dan biasanya 1 atau 2 pasang sayap. Euploea westwoodi dapat dibedakan dengan kupu-kupu lainnya berdasarkan warna sayapnya. Pola sayapnya yang berwarna coklat tua dengan bintik-bintik putih biru dan ukurannya yang cukup besar dibandingkan spesies Euploea lainnya. Habitat kupu-kupu ini biasanya di hutan tropis dan subtropis, terutama di daerah dengan banyak tanaman inang seperti pohon dari keluarga Asclepiadaceae yang menjadi sumber makanan bagi larvanya. Paratelpusa convexa adalah hewan dengan nama lokal yuyu sawah yang hidup di sungai dan danau di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Hewan ini memiliki tubuh kecil dengan karapas berbentuk cembung berwarna coklat hingga kehitaman yang mempermudahnya berkamuflase di dasar perairan. Kepiting ini memakan bahan organik seperti daun busuk, alga, dan serangga kecil. Paratelpusa convexa termasuk dalam kelas Malacostraca yang mencakup berbagai jenis krustasea seperti udang, lobster, dan kepiting. Karakteristik yang membedakan Paratelpusa convexa dengan hewan dalam kelas Malacostraca yang lain yaitu memiliki karapas yang cembung, berukuran relatif kecil, cenderung memakan bahan organik yang membusuk, dan beradaptasi di lingkungan tropis.
Ini adalah Spirobolus walkeri yang dikenal secara lokal sebagai kelabang sirindel Sri Lanka. Umumnya berbentuk silindris memanjang dengan warna tubuh kecoklatan dan kaki kecil berwarna kontras. Hewan ini memiliki kelas Diplopoda yang dikenal sebagai kaki seribu. Diplopoda adalah kelas dari kaki seribu yang memiliki ciri khas berbentuk silindris dengan 2 pasang kaki pada setiap segmen tubuhnya. Mereka juga dilindungi oleh eksoskeleton keras untuk pertahanan diri. Lalu, apa yang membedakan Spirobolus walkeri dengan Spirobolus lainnya? Salah satunya adalah ukuran tubuhnya yang relatif kecil. Spirobolus walkeri biasanya ditemukan di daerah tropis lembab seperti hutan dan area yang kaya dengan daun-daun membusuk. Tempat ini ideal untuk mencari makanan dan berlindung dari predator. Dracovolans atau sering disebut cicak terbang dengan tubuh kecil berwarna kecoklatan. Dracovolans memiliki kemampuan luar biasa untuk meluncur di udara. Rahasianya terletak pada sayap berbentuk membran yang terbentang dari tulang rusuknya seperti parasut. Meski terlihat seperti terbang, sebenarnya ia hanya meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya, mencari makanan seperti semut dan serangga kecil. Kadal ini adalah anggota kelas Reptilia yang mencerminkan keanekaragaman luar biasa dunia hewan. Karakteristik umum yang termasuk dalam kelas Reptilia adalah kulit bersisik, berdarah dingin, bernapas dengan paru-paru, dan memiliki kerangka yang kuat. Yang membedakan Dracovolans dengan hewan dalam kelas Reptilia yang lain yaitu memiliki kemampuan meluncur untuk bertahan hidup, beradaptasi di lingkungan pepohonan, dan memiliki bentuk tubuh yang aerodinamis. Kalotes versicolor atau bunglon taman adalah reptil yang banyak ditemukan di Asia Selatan dan Tenggara. Hewan ini terkenal karena kemampuannya mengubah warna tubuh, terutama saat musim kawin atau untuk berkamuflase. Dengan tubuh ramping, sisik-sisik kecil dan ekor panjang, ia biasanya hidup di pohon dan semak-semak, memakan serangga serta hewan kecil lainnya. Kalotes versicolor mewakili kelas Reptilia yang mencakup hewan dengan karakteristik berdarah dingin dengan kulit bersisik. Kalotes versicolor memiliki beberapa karakteristik mencolok yang membedakannya dari hewan dalam kelas Reptilia lainnya, yaitu tampilan leher yang lebih menonjol dan besar. Habitatnya di arboreal atau ditemukan di pohon dan semak-semak, perilakunya yang agresif, serta memiliki ekor yang panjang. Gue nggak paham. Pintar lagi deh. Nice. Oh. Mana? Oh, ini. Belum mana kasih. Disiapin sama tawon aman nggak? Boleh. Ya. Saya ini nggak sih? Kita menanggap Tiba-tiba nih kupu-kupu. Gue pegangin palanya sini. Ngeri. Gak mau ngasih itu. Jadi masuk dulu. Plastiknya. Tunggu. Ini lagi. Dapat. Kenapa?
Berdasarkan hasil sampling oleh kelompok 2 pada tanggal 10 November 2024 di sekitar kawasan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Gedung Pascasarjana, dan Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jenderal Sudirman didapatkan 13 spesies, yaitu Spirobulus walkeri, Cariandespuria potamarca congener, Orthotetrum sabina, Apias libitea, Hippolymus bolina, Euplea westwoodi, Junonia almania, Erebia epipsodea, Paratelpusa convexa, Vespa affinis, Dracovolans, dan Calotes versicolor yang menunjukkan berbagai macam keberagaman yang ada. Nih guys, cara kita matiin kupu-kupu atau serangga kecil di kertas papilon. Setelah kita melakukan pembunuhan, ya kok pembunuhan sih? Iya, nggak apa-apa. Nggak usah. Diem. Jadi ini kita gimana sih kata pertamanya? Nah jadi kita hari ini tunggu. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Gue mah cakep. Makan apa hari ini? Guys, kakinya dimakan sendiri ya, bukan kita yang makan. Bukan. Guys, jadi kita baru selesai sampling. Terus kita ngapain aja? Kita kan tadi sampling di Vicus ya guys. Nah, di Vicus itu kita nangkep banyak banget aja kayak dari insekta, kayak kupu-kupu, terus apa lagi?